Manajemen risiko PT PP Persero Tbk. Kita telah mengetahui bahwa risiko memiliki potensi bahaya, sehingga harus dikendalikan dengan manajemen risiko, yang berarti upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko. Ini sesuai dengan pengertian dari ISO 31000 tahun 2009. Adapun manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memberikan pedoman dalam memilih pilihan alternatif. Yang keempat, memberikan pertimbangan logis bagi perusahaan. Yang kelima, meminimalkan dampak kerugian. Yang keenam, menunjang penciptaan nilai bagi perusahaan. Dan yang ketujuh, membangun arah pembelajaran berkelanjutan. Manajemen risiko juga memiliki prinsip yang harus dijunjung. Ini berdasarkan ISO 31000 tahun 2009. Prinsip yang pertama adalah menciptakan dan melindungi nilai, merupakan bagian integral proses organisasi, merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Secara eksplisit menangani ketidakpastian, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Dibuat sesuai dengan kebutuhan, memperhitungkan faktor manusia dan budaya, bersifat transparan dan inklusif, bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2009. Dimulai dari mandat dan komitmen, dilanjutkan dengan perancangan kerangka kerja pengelolaan risiko, kemudian dilanjutkan dengan penerapan manajemen risiko. Selanjutnya dilakukan pemantauan dan peninjauan kerangka kerja. Dan yang terakhir, dilakukan perbaikan berkelanjutan kerangka kerja. Ini biasa disebut P, D, C, A atau Plan, Do, Check, and Action. Di dalam penerapan manajemen risiko, proses manajemen risiko adalah sebagai berikut. Dimulai dengan penetapan konteks, dilanjutkan dengan identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, yang dimana ini adalah merupakan penilaian terhadap risiko. Dan yang terakhir, dilakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Hal ini harus dilakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala, dan juga dilakukan komunikasi dan konsultasi. Melakukan identifikasi risiko, harus diketahui jenis-jenis risiko seperti operasional atau kontrak, teknik atau teknologi informasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, politik hukum, dan sosial lingkungan. Melakukan analisis risiko harus diperhatikan terkait dampak dari risiko tersebut. Dan juga yang paling penting adalah kemungkinan keterjadian risiko tersebut, yang dimana dampak dan kemungkinan ini apabila dikalikan akan mendapatkan nilai risiko. Selanjutnya, untuk melakukan evaluasi risiko digunakan peta risiko sebagai berikut. Di dalam melakukan penanganan risiko, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari, kemudian kurangi, kemudian bisa juga dialihkan, dan yang terakhir, diterima.